Ya, oke. Selamat pagi ya, rekan-rekan. Selamat pagi, Pak Dwi. Kalau dilihat dari pergerakan data non-farm payroll, ini memang sedikit agak mix ya. Dari data yang dihasilkan, unemployment ternyata kembali lagi ke area 5,5 ya. Padahal kemarin sempat sedikit menguat ya. Namun dari beberapa data mengenai data non-farm payroll ataupun untuk masalah average earning ya, ini mengalami sedikit kenaikan ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan juga, sepertinya dari market juga merespon untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika dalam pekan ini ya. Ini cenderung mengalami bearish ya untuk di indeks dolar Amerika. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk masalah dari indeks dolar Amerika, sebelumnya secara teknikal sempat untuk coba ke level Fibonacci retracement ya 61,8%, namun masih gagal. Data non-farm payroll juga bagus di atas 250 ya, tepatnya 280.000, juga masih belum mengangkat juga untuk indeks dolar Amerika. Ini menguji ke 97,78 tertinggi di pekan kemarin ya. Kemudian sekarang juga mengalami turun lagi, dan kalau kita lihat dari pergerakannya, ini cenderungnya memang sedikit agak bearish ya, dengan level resisten 95,58 hingga ke area support itu ke area 94,65 ya. Nah, itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Ya, kemudian kalau kita lihat juga di hari kemarin ini ada data yang cukup membuat dampak yang bagus ya. Kalau kita perhatikan dari segi inflasi, Cina ini mengalami penurunan secara year to year-nya ya. Kalau CPI sendiri ini turun menjadi 1,2, kemudian untuk PPI-nya ini menjadi minus 4,6. Ya, dengan angka seperti ini, sepertinya ini membuka peluang untuk pelonggaran untuk di PBOC ya, atau di Bank Sentral Cina lagi ya. Kemudian kalau kita melihat juga dari segi mata uang yang berhubungan dengan Cina ya, yaitu dengan Australia ya, pergerakannya kalau kita lihat di hari kemarin ini sempat mengalami pelemahan ya di area 0.76460 ya. Namun secara analisa teknikal ya, pergerakan kalau kita perhatikan ini sebenarnya untuk di hari ini juga rentang harga ya, dengan resisten 0.77265, kemudian dengan supportnya 0.76460, ini menjadi rentang pergerakan dari Aussie khususnya ya. Kemudian dari data Aussie sendiri juga ini sebenarnya dari secara major trend ini masih bisa mengalami penurunan dengan adanya peluang untuk kedepannya mengenai dari Gubernur Bank Sentral dari Aussie ya, yang masih menetapkan untuk nilai tukar Aussie saat ini dinilai masih tinggi ya. Kemudian kalau dari segi analisa teknikal juga sebagai support untuk di pekan ini, ya rekan-rekan juga perlu memperhatikan ada double top yang terjadi di sini, kurang lebih area 0.76 ya, 00. Ya, kurang lebih area di sini. Ya, untuk pekan ini selama untuk Aussie masih berada di atas 0.76, berarti pengertiannya rentang harga akan bergeraknya sama seperti pekan yang sebelumnya ya. Namun jika breakout terjadi penembusan di bawah 0.76, maka bearish trend ini akan terbentuk. Nah, untuk di sesi Asia ini, bahkan nanti untuk di sesi Eropa ya, perhatikan area 0.76950 ya tepatnya. Ini menjadi resisten kalau saya pikir untuk di sesi Asia ini. Ya, rekan-rekan yang menggunakan breakout, strategi breakout bisa memanfaatkan penembusan di atas 0.76950, tentu akan coba untuk ke resisten 77265 dan sebaliknya ya. Kemudian dari segi indeks saham Hang Seng, kalau kita perhatikan ya mengalami penurunan sedikit ya. Kalau kita lihat dari rentang harga kemarin yang dibentuk
27.650 hingga ke supportnya 26.630 ya. Ya. Dan kalau kita perhatikan di sini terjadi double bottom ya untuk di hari ini di area 26.630. Ya, kemudian jika kita menggunakan dari indikator juga dari relative strength index, ini sudah mau menuju untuk mengarah rebound ya. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan di Hang Seng, ya pergerakan untuk di hari ini diperkirakan akan coba untuk rebound sesaat ya. Coba kembali lagi ke psikologis menuju ke 26.800 ataupun ke 27.000 psikologis ya, 27.000 ya. Dengan memperhatikan tidak terjadi penembusan, ini yang paling penting adalah 26.630 ya. Kemudian kalau untuk indeks saham Nikkei, ya ini juga terjadi course mercenary order ya tadi untuk dirilis. Kalau kita perhatikan untuk pergerakan Nikkei sendiri, ini untuk dari ini high tertingginya 20.195 yang masih tertahan. Kemudian dengan support yang terdekatnya itu adalah area psikologis 20.000 ya, atau lebih tepatnya 19.920 ya. Jadi saya pikir kalau untuk pergerakan Nikkei untuk di hari ini sesi pertama ya, jika berhasil untuk melampaui 20.195, jelas ini akan coba untuk ke 20.350. Itu untuk targetan pertama dari Nikkei ya. Namun dengan penguatan dari Jepang ya, dolar yen yang mengalami penguatan di hari kemarin ya, cukup menggerakkan market. Ini Nikkei dapat terkoreksi hingga ke level psikologis 20.000 atau 19.920 ya. 20.195 ini kuncinya untuk pergerakan perdagangan Nikkei terutama di sesi 1 untuk di hari ini ya. Ini untuk di dolar yen ya, dengan penguatan yang terjadi di dolar yen kemarin juga sudah beberapa yang dijelaskan ya. Untuk penguatan ini masih tertahan sepertinya seperti support yang sebelumnya 123.750 ya, ini menjadi kuncinya. Kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan trendline yang berwarna biru ya. Selama tetap masih berada di atas support ya atau trendline yang berwarna biru, untuk di dolar yen ini masih ada kemungkinan dia akan coba untuk melakukan kembali rebound lagi ke area 124.750 ya. Ya, kurang lebih pergerakannya akan seperti support dan resisten yang terbentuk ya. Support yang trendline berwarna biru ini menjadi kunci untuk pergerakan dari dolar yen di hari ini. Ya, dengan pergerakan penguatan dari dolar yen di hari kemarin ini juga membawa dampak pada beberapa cross currency ya, yang against dengan Japanese yen, dan saya ambil salah satunya ini adalah di saya bahas dulu untuk di euro ya. Nah, di sini untuk di euro kalau kita perhatikan masih seputar berkutatnya di masalah Yunani. Ya, kalau kita perhatikan Yunani ini juga sudah mengajukan proposal ya dengan meningkatkan target surplus primer dalam proposal yang sudah diperbarui ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini rencananya menghasilkan surplus primer ini adalah mengalami pendapatan atas pengeluaran sebelum pembayaran bunga yang dilakukan itu adalah sebesar 0,75% dari GDP-nya ya untuk di tahun 2015 ini. Sedangkan untuk di tahun 2016 itu adalah sebesar 1,75%. Ya, angka ini sebenarnya sudah angka tengah dari yang diajukan dari Yunani ataupun yang diajukan juga untuk komisi dari Troika ya, Komisi Uni Eropa ataupun ECB dan juga dari negara IMF ya. Nah, namun untuk masalah
Yunani ini masih belum ada kejelasan, ya kita akan tunggu tanggal mainnya, itu adalah di akhir Juni ini ya. Dengan yang kemarin penundaan pembayaran 300 juta ya euro ini ditunda, dan akhir Juni ini yang menjadi penentu untuk di Yunani tentunya ya. Dan pergerakan saya pikir untuk di mata uang euro ya, meskipun ada sentimen positif dapat menunda pembayaran, tapi tidak menghasilkan terlalu pergerakan penguatan yang signifikan, terutama jika kita lihat dari pergerakan dari mata uang dari euro ya. Pergerakan kurang lebih kalau kita lihat di pekan ini sepertinya hampir sama dengan pekan kemarin ya, dengan resisten itu di area 1.13800 dengan supportnya 1.10490 ya. Itu adalah rentang harga untuk pergerakan perkiraan untuk euro di pekan ini ya. Kemudian jika kita lihat untuk di hari ini ya, rekan-rekan juga bisa memanfaatkan strategi breakout ya, dengan resisten yang terdekatnya 1.12900, kemudian dengan supportnya 1.12140 ya. Itu adalah rentang support dan resisten yang terdekat ya. Penembusan di atas resisten jelas dia akan coba untuk mendekati trendline yang berwarna biru dan sebaliknya ya. Kemudian dari pergerakan yen kemarin juga membawa hasil yang banyak ya untuk di cross rate ya. Nah, ini saya capture adalah euro yen ya. Kalau kita perhatikan euro yen ini sempat mengalami kenaikan, coba untuk tes Fibo 61,8%-nya yaitu area 141 ya. Namun belum menghasilkan bagus. Dengan penguatan yen ini membuat euro yen kemarin sempat terkoreksi hingga mendekati ke area 1.3800 ya, psikologis ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan jelas ini Fibo 61,8% secara daily ini menjadi kunci resisten untuk di euro yen ya. Kalau kita perkecil untuk di hari ini dengan time frame hourly ya, 141 ini adalah kunci resisten. Kemudian sebelum dari itu yang terdekatnya itu adalah untuk di euro yen 140420 ya, kurang lebih area di sini ya. Penembusan di atas 140420 menghasilkan untuk euro yen dia akan coba untuk berlanjut ke 141 ya. Namun pergerakan seperti yang terlihat di grafik secara 1 jam ya, pergerakan dari euro yen ini tetap berada di teritorial dengan arsiran yang berwarna merah ya, dengan support untuk pekan ini ya 13900. Kemudian untuk di sterling kemarin juga ada data dari pound sterling sendiri, ini untuk trade balance ya. Nah, kemudian untuk di hari ini pergerakan dari pound sterling ini sepertinya juga akan menunggu untuk masalah mengenai komentar ya dari gubernur dari BOE ya, Mark Carney, untuk di sore hari nanti ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk masalah komentar yang akan diberikan, ini kemungkinan juga tidak akan sehakis untuk di tahun yang sebelumnya ya, justru malah cenderungnya nanti sedikit agak dovish ya. Jadi kalau kita melihat juga untuk beberapa data ini mengarahnya lebih ke arah lebih ke dovish ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari pergerakan ya, untuk data trade balance dari UK, dari Inggris, ini kemarin juga pound sterling sempat untuk melemah ya, koreksi hingga ke 1.52570. Namun kembali melakukan rebound dengan indeks dolar yang pelemahan ya, terutama di sesi New York di hari kemarin. Ya, kemudian untuk di hari ini strategi breakout juga tetap masih bisa menjadi salah satu alternatif strategi yang bisa diperhatikan untuk di hari ini.
Ya, penembusan resisten 1.53890 ini jelas akan membawa untuk pound sterling kembali lagi tes dari harga tertinggi pekan kemarin ya, 1.54420. Ya, namun jika belum berhasil melampaui 53890, jelas pound sterling ini akan terkoreksi kembali ya ke area 320 ataupun ke support yang kemarin terendah 1.52570. Nah, kemudian untuk New Zealand ini juga di dini hari besok ya, ini juga ada pengumuman mengenai suku bunga yang akan ditetapkan oleh Bank Sentral dari New Zealand ya. Kalau kita perhatikan ini tidak akan melakukan pemangkasan seperti yang forecast isu-isu sebelumnya ya. Ya, ini juga dikarenakan untuk masalah laju inflasi untuk di Selandia Baru ini tidak mengalami banyak perubahan yang diukur sejak bulan April yang kemarin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk data nanti dini hari malam nanti ya, support trendline ini yang berwarna hitam ya, ini rekan-rekan bisa perhatikan kurang lebih dengan kalau kita ukur itu areanya 0.71200 hingga 7100 ya. Ini menjadi kunci support untuk pergerakan dari New Zealand kiwi ini ya. Selama tidak mengalami penembusan di bawah 0.71, jelas untuk di New Zealand ini akan coba untuk rebound ke area 0.7200 hingga 7300 dan seterusnya. Ya, kemudian kalau untuk di komoditi ya, pergerakannya sebenarnya masih tidak terlalu banyak juga ya, untuk rentang pergerakannya cenderung agak sempit. Ya, untuk di hari ini jika kita lihat support ini terlihat 1175. Ya, kemudian dengan resisten yang terdekat 1178,60 tepatnya ya. Dengan Fibo 38,2% ya. Nah, ini adalah menjadi rentang untuk pergerakan di emas untuk di hari ini. Ya, sama rekan-rekan juga bisa menggunakan strategi breakout. Saya pikir dengan tidak terlalu banyak data yang signifikan untuk di pekan ini, jelas pergerakannya lebih mengacu ke arah teknikal ya. Ya, strategi breakout ini tetap bisa dilakukan ya. 1175 itu menjadi kunci support untuk di hari ini. Nah, kemudian kalau untuk di minyak, ya saya pikir pergerakan juga masih seputar dengan OPEC yang tidak mengubah untuk masalah supply. Ya, kemudian selain dari itu juga untuk masalah Arab Saudi, Menteri Perminyakannya di awal pekan kemarin ya, ini juga mengeluarkan statement yang sedikit agak bertolak belakang sebenarnya ya dari strategi yang dia lakukan. Arab Saudi Menteri Perminyakannya berbicara untuk masalah nilai yang ideal ataupun nilai yang dianggapnya adalah fair untuk negara-negara OPEC. Sebenarnya itu adalah di area sekitar 70 sampai 70. Ya, ini untuk pergerakan dari minyak ya. Jadi kalau saya pikir untuk pergerakannya masih tetap mengarahnya bolak-balik sideways ya, dengan rentang harga kalau kita perhatikan di sini 56.50 ya, ini yang dibentuk koreksi di akhir Mei kemarin hingga ke area 61.50 kalau kita lihat untuk di hari ini ya. Kemudian yang menjadi support untuk di hari ini ya, kalau kita lihat trennya ini masih bisa untuk melakukan rebound dengan support kuncinya 60.40. Ya, selama tidak terjadi penembusan hari ini di bawah 60.40, maka minyak ini akan coba untuk berlanjut naik mendekati level tertinggi yang sebelumnya. Ya, itu untuk pergerakannya. Ada tambahan Pak Dwi? Tidak ada begitu, mungkin langsung kesimpulannya. Ya, silakan Pak. Oke, tadi telah dibahas masalah minyak. Memang minyak ini beranjak naik ke angka 60 ke atas untuk pergerakan minggu ini.
Kemudian dari meeting yang dilaksanakan oleh OPEC sendiri, tidak ada sesuatu yang sangat signifikan saya kira untuk menggerakkan pasar. Kemungkinan pergerakan harga juga menembus ke angka 61 menjadi kemungkinan yang terbesar juga. Namun di level-level tersebut kembali lagi harga minyak mengalami penurunan. Tadi telah dibahas bahwa pergerakan oil sendiri untuk hari ini berkisar ke angka 60.40 hingga ke 59.70. Kemudian di gold tadi telah disebutkan dalam keadaan sideways, tidak ada berita yang cukup signifikan untuk menggerakkan pasar. Dapat dimanfaatkan untuk pergerakan choppy trade hingga ke support 1175.20. Kemudian New Zealand dollar ada pengumuman terhadap tingkat suku bunga yang diperkirakan masih akan tetap di tanggal 11 Juni. Tanggal 11 Juni besok di kisaran 3,5%. Kemudian tadi telah dibahas untuk pergerakan euro terhadap US dollar juga range sideways, terbatasi di 1.129 hingga ke 1.12140. Kemudian euro yen, meskipun euro dollar masih dalam keadaan sideways, ternyata euro yen mengalami pergerakan dari pattern-nya mengalami trend up untuk jangka pendek. Kemudian weekly untuk pergerakan terbatasi di 1110.00. Kemudian untuk level-level bawah yaitu 141.00. Kemudian kita melihat untuk lebih menarik adalah China ini. China inflasinya mengalami penurunan dari 1,5 tadi terbahas ke 1,2. Kemudian PPI, inflasi dari sektor produksi tidak mengalami pertumbuhan yang cukup berarti di level 4,6% bulan lalu, kemudian diumumkan sebesar 4,6% juga. Saya kira pergerakan di China sendiri membawa pengaruh yang cukup menarik untuk diamati di pergerakan saham-saham dari China. Kemudian juga terpengaruh ke Australia dollar terhadap US dollar dari berita ini, sehingga pergerakan dari Australia dollar tadi telah disebutkan mengalami penurunan ke level 0.769 hingga ke 0.764. Kemudian dari sisi Asia lainnya adalah Nikkei terlihat terkoreksi hingga ke 20.195 hingga ke kembali lagi turun ke 20.120 hingga ke 20.035.